Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali kami TVRI Sulawesi Selatan Media Pemersatu Bangsa kembali hadir pada hari ini menjumpai Anda melalui program acara Fokus Islami. Seperti biasa, dalam Fokus Islami kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja tentang ilmu agama Islam yang dapat kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umat muslim dan muslimah. Untuk itu telah hadir bersama kita di studio Ustadz Asri Hidayat Mahulau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Campagaya, Desa Campagaya, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, sekalipun hujan kita tetap semangat. Hari ini kita akan mendengarkan pencerahan nantinya dari Ustadz Asri Hidayat mengenai tema kita hari ini, yaitu bagaimana kita bisa membangun kebersamaan dalam moderasi beragama. Dan juga nantinya akan saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya langsung kepada Ustadz terkait apa saja yang berkenaan dengan tema kita, yaitu membangun kebersamaan dalam moderasi beragama. Dan alhamdulillah Ustadz, mungkin kita bisa membahas tema kita ini. Apa sih yang kita butuhkan untuk membangun moderasi beragama di zaman seperti ini ya, untuk mempertahankan agama kita, tentang kaidah-kaidah atau akidah-akidah yang harus kita tetap jalankan Ustadz. Iya. Baik Ustadz, sebelumnya kita mohon maaf, kita akan mempersilakan dulu untuk ibu-ibu Majelis Taklim membawakan atau melantunkan salawat badar. Ibu-ibu, kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi
رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, tenang hati ini mendengarkan lantunan sholawat Ustadz ya. Pagi-pagi dapat pencerahan mendengarkan sholawat Badar. Baik Ustadz, kita langsung saja membahas tema kita, bagaimana membangun kebersamaan dalam moderasi beragama. Nah ini bagaimana Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa, ibu-ibu majelis taklim, Nurul Huda, Nurul Hidayah dari Kecamatan Galesong, ya, Kabupaten Takalar yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk hadir di TVRI Sulawesi Selatan untuk sama-sama kita berbincang-bincang tentang satu persoalan yang tengah marak, ya, utamanya di kalangan kita Kementerian Agama lagi menggalak-galakannya tentang persoalan moderasi beragama. Bapak dan Ibu pemirsa yang sangat saya muliakan, kita harus yakin bahwa tidak ada satupun manusia hidup tanpa bantuan orang lain. Itu dulu kita camkan baik-baik, sehebat apapun juga, setinggi apapun juga pangkat kita tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain.
Kemudian kita melihat kalau begitu negara kita termasuk negara yang dikenal di dunia yang mempunyai pluralitas keberagaman, Keberagaman ya Ustaz. beragam budaya, Agama, suku bangsa, etnis dan lain sebagainya. Nah, ini juga merupakan modal, bisa menjadikan modal perpecahan, bisa juga menjadi modal perdamaian. Di manakah bisa terjadi perpecahan jika kita sendiri tidak mengelola perbedaan ini dengan sebaik-baiknya? Begitu juga akan menjadi kedamaian apabila keberagaman ini kita kelola dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu, saya arahkan ibu-ibu, coba kita lihat sebuah taman bunga. Ibu-ibu pasti akan melihat bunga itu akan indah kalau dalam sebuah taman itu ada berwarna-warni. Bayangkan kalau kita bunga itu satu warna, warna putih saja, atau warna hitam saja, warna merah saja. Makanya dulu pada masa-masa Orde Baru kita melihat, ya, karena benturan politik, ya, rumah saja disuruh cat warna, ya tidak usah sebutkan warnanya. Ya, kita sudah paham semua. Ya, ini rumah saya mau cat warna putih, kayak warna apa, itu urusan saya. Tapi substansi, inti daripada hasil warna itu adalah bagaimana ketenteraman, bagaimana keindahan bagi siapa yang melihatnya. Ya, ibu mungkin melihat warna merah kurang bagus. Ada juga yang tidak baik kalau melihat warna kuning. Tapi itulah namanya perbedaan. Tapi ketika kita tanya orang yang punya warna rumah itu, pasti dia inginkan rumah itu pasti indah. Nah, keindahan inilah yang perlu kita bangun di dalam negara kita yang sangat kita cintai. Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa dan ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Hidayah, Kabupaten Takalar yang sangat saya muliakan. Nah, agama kita, agama Islam, lahir sesudah agama-agama besar. Ya. Jadi sebelum Islam datang, budaya ini lebih duluan ada. Ya, makanya jangan heran dalam kehidupan bermasyarakat kita, ada orang hampir-hampir tidak membedakan yang mana budaya, yang mana agama. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mencerahkan kita, ya, ada 3 hal Ibu, 3 hal ini kita catat baik-baik. Kalau 3 hal ini kita samakan, maka pasti kita berbeda. Maksudnya kita samakan maknanya. Tapi kalau 3 hal ini kita bisa mampu membedakan, maka pasti kita mendapatkan ketenteraman. Saya ulangi, 3 hal ini kalau kita samakan maka pasti kita berbeda terus. Berbeda paham, berbeda aliran, pendapat. Tapi kalau 3 hal ini kita bedakan, kita mampu menempatkan pada posisinya, maka pasti kita mendapatkan ketenteraman, kedamaian. Ya, dalam istilah yang paling sederhana, ada namanya moderasi. Nah, apa ketiga hal itu? Yang pertama, ada namanya agama. Kita paham semua ya. Agama itu kalau kita lihat bahasanya bahasa Sanskerta, atau tidak, gama itu kacau, tidak kacau. Dalam bahasa Arab atau Islam namanya ad-din. Ya. Kenapa tidak kacau? Karena agama ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mungkin memberikan ajaran ini untuk memberikan kekacauan kepada umat, bahkan kepada alam ini. Saya beri contoh, dan agama ini tidak bisa berubah. Salat asar Ibu, sampai dunia kiamat tetap 4 rakaat. Kalau ada ustaz datang ke Galesong, bilang, Bu, sudah dirubah itu salat asar. Berarti harus dipertanyakan. Ya, karena sekarang zaman milenial, usir ustaznya. Ya, pergi ke haji, bukan ke Bawah Karaeng, tapi ke tanah suci. Itu namanya agama. Tidak akan berubah sampai dunia kiamat. Oke, kita paham? Kalau kita sudah paham ini, maka yang namanya Muhammadiyah, NU, apa organisasi apapun juga pasti kita satu kiblat. Bu ya? Oke. Itu namanya agama. Yang kedua namanya ilmu agama. Nah, pada tataran ilmu agama ini Bu-ibu, biasa kita berbeda. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena ada banyak orang yang kurang paham. Kenapa kurang paham? Kurang membaca. Baru baca satu buku sudah salahkan orang semua. Haram, bid'ah. Ya, bid'ah. Sampai peringatan maulid tidak bisa. Loh, yang diperingati maulidnya siapa? Yang mau diingat ini siapa? Saya tidak salahkan, saya sebagai ustaz yang moderat, tidak pernah menyalahkan orang. Saya cuma hanya mengatakan mereka itu kurang membaca. Ayat pertama turun kepada Rasulullah itu, Iqra, bacalah. Kenapa bukan ayat yang pertama turun mengajarkan kita tentang keimanan?
Rukun Islam pertama adalah syahadat. Rukun iman yang pertama apa? Amantu billah, beriman kepada Allah. Tapi kenapa ayat turun kepada Rasulullah itu bukan iman, tapi justru berbicara tentang bacalah. Artinya apa? Umat Islam harus cerdas. Banyak membaca. Jangan cuma baca satu buku, dengar dari kiai ini tanpa ada kompromi. Nah, kompromi ini disebut dengan moderasi, jalan tengah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua, ilmu agama. Ilmu agama ini akan kita berbeda. Saya beri contoh. Nanti mau bulan puasa ya. Sekarang kali kita sudah Rajab ini. Rajab, Ustaz. Rajab ini bulan pemanasan. Sa'ban ini nanti Pembukaan. mulai latihan. Latihan ya, Ustaz, Kalau ya. orang main bola itu sudah mulai ambil pemainnya siapa. Ya, kita sudah mulai gerak-gerakan sedikit. Bulan Sa'ban kita sudah mulai pada latihan-latihan. Bulan Ramadan kita mulai action. Nah, ilmu agama ini Ibu yang sangat saya muliakan, bahwa pasti kita berbeda sedikit. Kenapa berbeda? Karena kurang baca. Contoh, nanti bulan Ramadan ada yang tarawihnya 8 rakaat. Bu? Ada ya, Bu ya? Itu Sepakat benar. ya, ada ya. Itu ada, benar. Ustaz. Ada yang 20 rakaat. Itu juga benar. Sekarang kita lihat angka-angkanya 28 kan kalau dari segi matematika berbeda. Tapi kalau segi agama kita baca, masing-masing ada sumbernya. 8 itu selalu dilaksanakan Rasulullah dan Siti Aisyah. Kenapa? Karena berhati-hati. Tapi Umar bin Khattab justru menganjurkan kita untuk 20 rakaat. Karena Umar pernah mendengar hadis Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin. Bagi kamu sunnahku, caraku yang aku lakukan, dan sunnah khulafaur rasyidin. Umar kan termasuk khulafaur rasyidin. Berarti kalau begitu kita berbeda, tapi satu. Yang 20 silahkan, yang 8 pun juga silahkan. Itu namanya ilmu agama. Makanya baca banyak-banyak, Bu. Baca-baca buku. Kita ke sekolah anak-anak, Bu, saya sampaikan kepada kita. Banyak ibu-ibu yang pontona, lompona, pontona. Bu, nanti banyak. Nah. Untuk apa itu, Ustaz? Ya itulah, memperhias diri. Anaknya tidak sekolah. Dia lebih memilih untuk berhias diri daripada menyekolahkan anaknya ke tinggi. Ini pendidikan penting sekali. Karena pendidikan baca baik-baik. Nah, ilmu agama. Pasti kita berbeda, tapi satu. Jadi jangan salahkan nanti bulan Ramadan, kenapa kau 20? Kenapa kamu 8? Berarti kurang membaca. Yang ketiga, Bu, adalah budaya beragama.